Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sopir dan seorang penumpang mobil Toyota Innova yang menyeruduk warung pinggir jalan Gedung Doro, Tegal Sari, Surabaya pada Jumat 1 November 2024 subuh hari hingga menewaskan dua pengunjung dan melukai tiga orang pengunjung lainnya, termasuk seorang penjual, menjalani pemeriksaan polisi. Direktur Ditlantas Polda Jatim Kombes Pol Komarudin mengatakan kedua orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan penyidik unit laka Satlantas Polrestabes Surabaya. Informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silakan informasi selengkapnya dari Anda. Oke, baik Justina. Jadi sopir dan seorang penumpang mobil Toyota Innova yang menyeruduk warung pinggir jalan di Gedung Doro, Tegal Sari, Kota Surabaya pada Jumat dini hari hingga menewaskan dua orang, tiga orang lainnya termasuk seorang penjualnya sedang menjalani pemeriksaan kepolisian. Direktur di atas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Komarudin menjelaskan kedua orang itu menjalani pemeriksaan penyidik dari unit Laka Satlantas Polrestabes Surabaya. Mereka berinisial MAAR 22 tahun selaku sopirnya dan AR selaku teman dari atau penumpang mobil atau teman dari sopir itu sendiri. Selain itu pihaknya juga masih akan mencari tiga orang penumpang mobil bernopol MW1168CQ itu. Mereka berinisial ER, AC, dan F. Pasalnya tiga orang penumpang yang merupakan teman dari sopir mobil penabrak tersebut kabur sesaat setelah terjadi insiden tabrakan pada pukul 04.15 waktu Indonesia bagian Barat. Mengenai status hukum dari sopir berinisial MAR yang merupakan warga Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur itu, Komarudin belum dapat menyebutkannya karena sopir masih menjalani serangkaian penyidikan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik dari unit laka Polrestabes Surabaya. Apalagi menurut Dirlantas Polda Jatim, kondisi dari sopir saat ini masih shock dan belum dapat berkomunikasi secara normal karena karena diduga masih terpengaruh dari kimia lainnya mungkin mempengaruhi kesadarannya. Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan dari si sopir penabrak tersebut menggunakan metode uji tes urin dan hasilnya tes urin dari si sopir itu negatif mengonsumsi zat narkotika jenis apapun. Namun Komarudin mengaku bahwa pihaknya masih menunggu hasil tes darah dari sopir tersebut yang sedang dilakukan proses pengujian di laboratorium Rumah Sakit Bayangkara Kota Surabaya. Tujuannya adalah memastikan adanya kemungkinan kandungan zat kimia lain yang mungkin sempat dikonsumsi oleh sopir. Pasalnya pihaknya memperoleh informasi dalam pemeriksaan tersebut mengenai pengakuan sopir yang sempat berkunjung ke tempat hiburan malam beberapa menit sebelum terlibat kecelakaan. Manakala hasilnya nanti didapatkan bukti adanya zat kimia tertentu yang menyebabkan menurunnya kesadaran dari si sopir selama mengemudi kendaraan hingga berakhir terjadi kecelakaan. Komarudin menjelaskan si sopir berpotensi bakal dikenakan tersangkaan dugaan pelanggaran pasal 311 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman pidana penjara sekitar paling lama 12 tahun. Namun sejauh ini pihak penyidik di lapangan belum menemukan. Kemudian ia juga melansir bahwa penyidik yang ada di lapangan belum menemukan adanya bukti konkret adanya botol bekas berisi cairan beralkohol yang mungkin tersimpan ataupun teronggok di dalam mobil tersebut. Kemudian menurut Kasat Lantas Polrestabes Surabaya yang bernama Ajun, Komisaris Besar Polisi Arif Fazlur Rahman menerangkan bahwasanya kronologi kecelakaan motor tersebut bermula sekitar pukul 04.15. Jadi mobil Toyota Innova itu berjalan dari arah selatan, dari arah Kecamatan Sawahan menuju ke arah utara kawasan Bubutan. Lalu kecepatan mobil tersebut diperkirakan lebih dari atau di atas 70 km per jam. Tibanya di lokasi diduga kuat mengemudi kehilangan konsentrasi pada saat bermanuver cepat untuk berbelok ke sisi kanan dan itu dilakukan secara tiba-tiba dan akibatnya mobil melintas di lajur sisi kanan jalan arah berlawanan lalu menabrak dua mobil dan satu motor milik pengunjung warung makan di pinggir jalan atau di bahu jalan tersebut. Yakni mobil Honda Jazz, kemudian mobil Mitsubishi Pajero dan motor Honda Beat. Dan benturan yang kuat menyebabkan mobil Toyota Innova menabrak para pengunjung juga yang saat itu sedang makan di deretan kursi warung makan di bahu jalan tersebut dan akibatnya beberapa orang mengalami luka-luka dan dua orang pengunjung yang berstatus sebagai pasangan suami istri meninggal dunia di lokasi kejadian akibat terpencet atau terbentur bodi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kemudian kami melansir mengenai daftar dari nama korban tewas dan luka dalam insiden tersebut, yakni yang pertama korban luka yakni pengemudi mobil Innova berinisial MAR mengalami luka benjol pada kepala dan harus
dilakukan rawat jalan, kemudian mengemudi mobil Honda Jazz berinisial ENH mengalami luka lecet pada tangan dan kaki, yang merupakan pengunjung warung, kemudian penumpang dari mobil Honda Jazz berinisial SM mengalami luka sobek pada bagian kepala dan harus dirawat di Rumah Sakit William Booth Surabaya, yang merupakan pengunjung warung juga. Kemudian urutan yang ketiga adalah pengemudi mobil Mitsubishi Pajero berinisial BO yang mengalami luka patah gigi dan nyeri pada leher dan menjalani perawatan di RS William Booth Surabaya, yang merupakan pengunjung warung. Dan kemudian pasangan suami istri berinisial SO dan SS mengalami luka robek. Mohon maaf, maksud kami adalah SO dan SA yang saat itu mengendari motor Honda Beat. Mereka pasangan suami istri dan sudah berkunjung di warung tersebut dan dikabarkan meninggal dunia di lokasi akibat luka parah di hampir sekujur tubuh dari korban. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke. Terima kasih, Harga Nur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim, atas laporan lengkap dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kita ke informasi maksud kami berikut wawancara wartawan kami bersama sejumlah pihak terkait. Antaranya kendaraan Innova Putih Nopol W 1168 TQ, kendaraan Honda Jazz Nopol P 1766 WD, mobil Mitsubishi Pajero Nopol W 1909 XK, dan juga ada satu buah sepeda motor yang Nopol L 6931. Dari kejadian tersebut menyebabkan beberapa orang luka-luka dan 2 orang meninggal dunia, di mana kejadian berawal dari kendaraan Innova Putih Nopol W 1168 TQ yang dikendarai oleh MA dengan membawa 4 orang lainnya atau 4 rekan lainnya melaju dari arah selatan menuju utara, di mana pada saat mengendarai kendaraan diduga yang bersangkutan tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga lari ke kanan melawan arus, dan di sanalah menabrak kendaraan Honda Jazz Putih dan juga Honda Pajero, kendaraan Pajero, Mitsubishi Pajero, yang menyebabkan karena benturan cukup keras kendaraan Honda Jazz Putih, dan kebetulan di depan Honda Jazz Putih itu ada sebuah warung maupun korban dan petunjuk lainnya, sehingga kita bisa benar-benar menentukan keberadaan yang bersangkutan ataupun kegiatan aktivitas yang bersangkutan sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Namun daripada itu, mengingat kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi atau dilakukan oleh pengendara roda 4 yang berada di bawah pengaruh alkohol, kita download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.